Mas Rudi semakin rajin menghubungiku. Aku memang sengaja memberikan nomor handphoneku padanya. Entah mengapa aku jadi sedikit tertarik untuk mengenal Mas Rudi. Mungkin karena Mas Rudi juga sangat baik padaku. Ia juga mampu sedikit menghiburku. Seperti yang aku katakan, ia datang di saat yang tepat. Ia datang di saat hatiku benar-benar rapuh. Dan Mas Rudi juga terlihat sangat berpengalaman dalam mendekati seorang laki-laki sepertiku. Bagaimanakah kisahku bersama Mas Rudi selanjutnya? Mungkinkah ia berhasil menarik perhatianku? Mungkinkah akan terjadi sesuatu di antara kami berdua? Dan bagaimana pula kisah Mas Rudi di masa lalunya? Simak kisah ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami. Serta tentu saja berbagai fitur-fitur istimewa lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silahkan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Masih galau? Tanya Mas Rudi suatu hari padaku. Saat itu kami bertemu kembali di taman tempat pertama kali kami bertemu. Enggak juga sih mas, saya sedang berusaha untuk melupakan masa lalu. Jawabku pilu. Gitu dong, move on. Balas Mas Rudi dengan gaya energiknya. Itu kan berkat Mas Rudi juga. Balasku datar. Kamu nggak nyesel kan mengenal aku? Ucap Mas Rudi. Ya enggak lah mas. Mas Rudi orangnya baik dan cukup menghibur. Balasku jujur. Untuk kesekian kalinya Mas Rudi menatapku dengan tatapan anehnya. Aku mulai mengerti maksud tatapan itu. Aku merasa sedikit geli sebenarnya, tapi entah mengapa aku justru menyukainya. Mas Rudi cerita dong tentang masa lalunya. Ucapku memecah keheningan. Tak ada yang menarik tentang kisahku, Jos. Kisah hidupku terlalu biasa. Aku lahir dan tumbuh sebagai laki-laki biasa. Ucap Mas Rudi. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kecuali adik bungsuku yang perempuan, kami bertiga semuanya laki-laki. Ayahku seorang karyawan swasta dan ibuku hanya ibu rumah tangga biasa. Kehidupan kami secara ekonomi boleh dibilang cukup baik. Saat ini, aku satu-satunya yang belum menikah dari kami 4 bersaudara. Jadi, aku masih tinggal bersama kedua orang tuaku. Aku bekerja di sebuah bank swasta, sudah bertahun-tahun. Setidaknya sejak aku lulus kuliah. Saat SMA, aku pernah pacaran dengan adik kelasku. Namanya Neni. Dia gadis yang cantik. Namun hubungan kami hanya bertahan dalam hitungan bulan. Karena
ternyata Neni sudah mengkhianatiku. Ketika kuliah, aku juga pernah pacaran dengan seorang gadis manis teman kampusku. Namanya Julia. Kami pacaran hingga 2 tahun. Namun kemudian aku mengetahui kalau Julia sedang selingkuh dengan seorang teman dekatku. Aku kecewa dan merasa sakit hati, tapi aku segera melupakan semuanya dan lebih berfokus pada kuliahku. Aku tidak ingin memikirkan perempuan lagi saat itu. Sampai akhirnya aku lulus kuliah dan bekerja di bank. Aku kemudian bertemu Tina, seorang gadis cantik yang saat itu masih kuliah. Kami dekat dan akhirnya pacaran. Kami pacaran hanya selama setahun, karena akhirnya untuk kesekian kalinya aku dikhianati oleh seorang perempuan. Aku terluka, marah, kecewa, dan putus asa. Aku tidak percaya lagi pada yang namanya perempuan. Mereka semuanya egois. Padahal aku selalu berusaha untuk setia kepada mereka. Tapi mengapa aku selalu dikhianati? Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi pacaran dengan perempuan. Aku mulai mengenal dunia gay. Awalnya aku hanya ingin coba-coba. Tapi ternyata lama-kelamaan aku justru merasa nyaman. Aku memang tidak pernah pacaran serius dengan laki-laki. Aku hanya berhubungan atas dasar suka sama suka dan hanya sekedar cinta satu malam. Tapi aku sangat menikmati semua itu. Aku tak lagi merasakan sakit. Aku tak pernah dikhianati. Semua berjalan dengan indah. Tidak ada lagi kekecewaan dan tidak ada lagi keterikatan. Aku menikmati hidupku saat ini. Cerita Mas Rudi panjang lebar padaku. Lalu, apa Mas Rudi nggak kepikiran untuk menikah? Tanyaku akhirnya setelah kami terdiam beberapa saat. Untuk saat ini, belum Jos. Aku masih sangat menikmati kebebasanku. Jawab Mas Rudi mantap. Aku dan Mas Rudi semakin dekat dan akrab. Perlahan, aku pun semakin bisa melupakan tentang Tias, mantan pacarku yang telah mengkhianatiku itu. Entah mengapa, tiba-tiba saja aku merasa nyaman saat bersama Mas Rudi. Aku jadi sering memikirkannya sekarang, setidaknya sebagai pengalihan atas ingatanku akan pengkhianatan Tias dan Doni. Karena semakin sering memikirkannya, aku juga jadi sering rindu padanya. Kami pun jadi semakin sering bertemu. Berbulan-bulan kita saling kenal dan dekat, tapi aku belum pernah mendengar cerita kehidupan kamu, Jos, kecuali cerita cinta kamu yang gak penting itu. Ucap Mas Rudi saat untuk kesekian kalinya kami bertemu. Kali ini kami bertemu di sebuah kafe. Apalagi yang akan aku ceritakan, Mas? Tanyaku datar. Apa saja? Terutama tentang keluarga kamu misalnya? Balas Mas Rudi. Aku pun kemudian menceritakan cerita ini. Namaku Joshua, biasa dipanggil Jos. Aku kuliah. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertamaku perempuan, sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Kakak keduaku laki-laki, sudah bekerja dan baru setahun menikah. Papaku seorang pengusaha yang sukses, sedangkan ibuku hanya seorang ibu rumah tangga biasa.
Secara ekonomi, kehidupan kami cukup mapan. Apalagi saat ini, hanya aku satu-satunya yang belum bekerja. Sebenarnya kehidupanku berjalan dengan normal, sama seperti kebanyakan manusia lainnya. Aku jatuh cinta, aku juga pacaran dengan perempuan. Sampai pengkhianatan itu terjadi yang membuat aku jadi patah semangat. Lalu kemudian aku bertemu Mas Rudi, orang yang telah mampu menghiburku saat ini. Ucapku mengakhiri ceritaku. Jadi, aku hanya penghibur nih, ucap Mas Rudi dengan nada bercandanya. Kalau bukan penghibur, lalu apa lagi Mas? Tanyaku. Jadi pacar kek? Balas Mas Rudi masih terdengar bercanda. Ya nggak mungkin lah Mas, aku kan masih normal, timpalku cepat. Kan nggak ada salahnya dicoba Jos, siapa tahu kamu nyaman. Balas Mas Rudi mulai terdengar serius. Aku menarik napas sejenak, sekedar menenangkan hatiku yang tiba-tiba saja berdebar hebat. Aku nggak tahu ya Mas, kedepannya seperti apa, tapi jujur saja, aku memang mulai merasa nyaman saat bersama Mas Rudi. Ucapku mencoba untuk jujur dengan apa yang aku rasakan saat ini. Itu baru jadi teman loh Jos, kamu udah nyaman. Apalagi kalau sampai kamu merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Ujar Mas Rudi terdengar sangat serius. Maksudnya Mas? Tanyaku penasaran. Susah untuk dijelaskan Jos, akan lebih baik kalau kita mencobanya langsung. Jawab Mas Rudi. Aku takut Mas, ucapku kemudian. Apa yang kamu takutkan? Tanya Mas Rudi. Aku takut Mas Rudi sama saja seperti Tias atau perempuan lain yang hanya memanfaatkanku. Aku takut Mas Rudi malah pergi saat aku sudah terlanjur sayang. Ucapku lemah. Kamu tak perlu takut akan hal itu Jos. Aku jamin, aku akan selalu setia untukmu. Balas Mas Rudi terdengar sangat yakin. Aku takut Mas, ucapku pelan. Saat itu kami berada di sebuah kamar hotel. Aku memang sengaja menyetujui ajakan Mas Rudi untuk bertemu kali ini di hotel. Udah, kamu gak usah takut. Kamu ikuti saja semua naluri yang kamu rasakan saat ini. Balas Mas Rudi lembut. Tapi aku belum pernah seperti ini sebelumnya loh Mas. Suaraku masih pelan. Iya, aku tahu. Makanya kamu harus mencobanya. Nanti kalau kamu memang gak suka, kamu bisa bilang kok. Dan kita tidak perlu melanjutkannya lagi. Ucap Mas Rudi sambil mulai mendekatiku. Mas Rudi pasti sudah sering ya melakukan hal ini. Tanyaku sekedar menghilangkan debaran di dadaku yang tiba-tiba saja bergetar hebat. Sering sih enggak, tapi pernah sih beberapa kali. Jawab Mas Rudi terdengar jujur. Berarti Mas Rudi sudah berpengalaman? Tanyaku lagi, melihat Mas Rudi semakin mendekat. Enggak juga. Lagi pula, bukankah hal itu tidak perlu pengalaman apapun untuk melakukannya? Kita ikuti saja naluri yang ada. Balas Mas Rudi kian mendekat. Kamar hotel itu tidak terlalu luas. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur untuk 2 orang. Sebuah meja kecil, kamar mandi, dan sebuah televisi di bagian atas meja. Aku belum pernah masuk hotel, apalagi sampai menginap di dalamnya. Dan hal itu cukup membuatku sedikit tidak nyaman. Apalagi saat ini,
aku berada di dalam kamar hotel bersama seorang laki-laki. Aku merasa cukup aneh dengan semua itu. Namun, kalimat demi kalimat yang dilontarkan Mas Rudi seakan mampu membiusku untuk mengikuti semua keinginannya. Selain karena aku saat ini memang sedang rapuh karena baru saja dikhianati oleh orang yang aku cintai, aku juga merasa nyaman saat bersama Mas Rudi. Dan sebenarnya, aku juga penasaran dengan hal tersebut. Karena itulah aku akhirnya menerima tawaran Mas Rudi tadi di handphone untuk mengajakku menginap di hotel. Dan disinilah kami sekarang, di dalam sebuah kamar hotel. Hanya kami berdua, aku dan Mas Rudi. Mas Rudi masih terus berusaha mendekati dan membujukku, sementara hatiku sendiri masih ragu. Berbagai perasaan terus berperang di benakku. Takut, malu, penasaran, dan seakan menginginkannya. Lalu apakah yang terjadi malam itu antara aku dan Mas Rudi? Mampukah aku menolak rayuan dan bujukan dari Mas Rudi? Atau justru aku semakin terlarut di dalamnya dan membiarkan diriku terjebak dalam dunia yang masih asing bagiku? Simak kisah selanjutnya di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Muah.